Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah, NPM 20125102. Yang saya hormati Ibu Mardia Agustina, STHI, MPD, selaku dosen mata kuliah Masail Fikih Al-Hadisah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Jual Beli Saham. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan mengenai fikih muamalah jual beli saham. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham atau stok yang berarti saling memberikan saham atau bagian. Adapun wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Kaitannya dengan perkara jual beli, saham merupakan barang yang dapat diperjualbelikan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Selanjutnya, hukum jual beli saham dalam Islam. Para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku, dengan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tersebut. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan tentang saham adalah Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Abdul Wahab Khalaf. Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, antara din, serta terhindar dari unsur maisir, gharar, riba, dan najasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu." Dalam Fatwa MUI nomor 5/DSN MUI/4/2000 tentang jual beli saham yang menyatakan bahwa pada kaidah fikihnya bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli halal atau haramnya menurut MUI dan Islam adalah dilihat dari 3 unsur dasarnya, yaitu 1. Transaksi saham, 2. Pengelolaan perusahaan, dan 3. Cara penerbitan saham. Jika ketiga elemen tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, maka perdagangan saham halal dan boleh dilakukan. Saham yang diperbolehkan yang bergerak di bidang usaha halal, misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya. Adapun saham yang diharamkan yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram, misalnya produksi minuman keras, jasa keuangan konvensional, industri hiburan, industri kasino, perjudian, prostitusi, media porno, dan sebagainya. Syekh Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Matrak menyatakan jenis kedua adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Bermusahamah atau saling bersaham dan bersyarikah atau berkongsi dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha, perniagaan, dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal tanpa diragukan. Baik, sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.